Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini sudah hadir narasumber kita. Dengan siapa, Pak? Selamat malam. Pak Johan. Ya, Pak Johan. Ini ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, sejak kapan Bapak melakukan kegiatan menanam tanaman kopi dan sudah berapa lama Bapak menjadi seorang petani? Oh, gitu ya. Ini sebenarnya kalau saya jadi seorang petani memang sejak dari kecil lah, taruhlah, karena semenjak saya bisa bekerja begitu memang sudah jadi petani. Jadi untuk petani, sekarang kan petani kopi, saya nanam kopi memang sejak dari dulu, dari tahun 94 gitu, kalau tidak salah ya. Saya mulai nanam kopi hingga sampai sekarang. Ya memangnya itu kenapa kira-kira? Apa alasan Bapak memilih profesi menjadi seorang petani, Pak? Gini, karena saya memilih untuk menjadi seorang petani, yang pertama itu memang belum ketemu dengan pilihan lain selain daripada petani. Karena saya mengira kalau jadi petani itu memang kayaknya itu istilahnya kan sabarlah sifatnya. Iya. Jadi hasilnya itu kalau di waktu panen itu agak lumayan itu memungkinkan dan khusus bagi saya untuk mencapai rencana dan cita-cita itu memang dari petani gitu, hasil dari petani. Iya. Seperti yang kita ketahui kan sekarang di masa pandemi COVID ini semua golongan termasuk Indonesia kan terkena musibah ini. Tentunya di masa pandemi COVID ini untuk harga penjualan kopi berpengaruh atau tidak, Pak? Kalau sekarang kayaknya kalau dari dulu memang agaknya enggak ada pengaruh kalau kopi istilahnya. Karena sebelum pandemi itu memang sudah kayak begini, harga kopi mencapai belasan ribu. Kalau dipikir dari zaman dulu itu sekarang udah lumayan harga kopi ini kan. Tapi kalau dipikir dibanding dengan ekonomi sekarang memang belum stabil. Karena harga kopi dengan harga ekonomi kebutuhan termasuk sembako itu sekarang masih jauh perbedaan. Jadi kira-kira kalau bisa itu harga kopi untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah kita, kalau bisa itu ya bisa ditingkatkanlah harga kopi kalau bisa supaya stabil dengan ekonomi termasuk sembako gitu ya, harga sembako. Oke. Kemudian di Bapak kan seorang petani kopi nih ya. Misal biasanya itu petani itu kalau misalnya ada hama itu cara mengatasinya bagaimana, Pak? Cara mengurus kopi itu biar buahnya lebat, subur gitu. Gimana, Pak? Nah, itu sebenarnya kalau khusus petani kopi ini memang diharuskan untuk perawatan. Pertama itu kalau kopi sudah mulai ditanam itu diberi pemupukan gitu kan, dan hama, serangga gitu. Jadi penyemprotan hama itu minimal seharusnya dalam 1 tahun itu minimal 2 kali, kalau tidak bisa sampai 3 kali, 2 kali 3 kali itu untuk penyemprotan hama supaya dari mulai pembungaan untuk membentuk buah hingga jadi buah itu bisa normal lah buahnya dan bisa bernas itu bisa menghasilkan sesuai dengan yaitu tanaman sesuai dengan lokasi kebun dan stabil dengan penghasilannya gitu. Itu memang diharuskan untuk ada pemupukan dan penyemprotan hama. Ya, itu kalau untuk petani kopi. Seperti yang saya ketahui, Pak ya, bahwasanya kopi ini panennya 1 tahun 2 kali. Pengetahuan saya. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari pekerjaan Bapak apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau petani kopi kan 1 tahun itu kan sekali panen. 1 tahun sekali ya. Cuma sekali. Dan kebutuhannya itu sebenarnya itu banyak kebutuhan. Seperti untuk perawatan gulma gitu kan, beli herbisida untuk penyemprotan merawat gulma supaya itu siang kopi itu kan bersih dalam tanaman kopi, dan untuk pemupukan untuk beli insektisidanya untuk hama gitu. Itu minimal dalam 1 tahun itu harus 2 kali 3 kali itu penyemprotan gulma dan penyemprotan hama supaya gitu normal hasilnya. Kemudian satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir, harapan Bapak
untuk pemerintah dalam menangani COVID-19 ini bagaimana Pak? Saran untuk pemerintah. Saran. Ya, ini masalah COVID-19 itu sebenarnya saya nggak bisa lah untuk dengan pemerintah, dan kami harapkan supaya pemerintah itu bisa mengatasi secepat mungkin supaya pandemi COVID-19 ini bisa tuntas dan bisa hilang dari Indonesia khususnya gitu. Supaya ekonomi dan keadaan itu bisa meningkat dan berubah. Karena sekarang di masa pandemi banyak itu perubahan-perubahan. Seperti contoh anak sekolah dan seluruh perniagaan itu kan tertunda gara-gara pandemi, alasan pandemi. Jadi kami harap dengan seluruh pemerintah instansi terkait itu bisalah cepat yaitu mengatasi supaya pandemi 19 ini bisa diatasi dan bisa hilang dari Indonesia. Kami harap. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Jadi harapan Pak Johan ini untuk pemerintah depannya untuk segera mengatasi pandemi ini bisa biar kita kembali ke masa-masa di mana kita normal kembali gitu.